Oke, ini ya untuk pembahasan nomor 17 ya. Yang diketahui kan ini setiap kenaikan 20 derajat Celcius ya. Berarti setiap dinaikkan suhu 20 derajat Celcius, lajunya itu menjadi 3 kali. Ini lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi kalau nanti misalnya lajunya 3 kali lebih cepat, berarti waktunya itu berarti 3 kali lebih singkat ya. Oke. Di sini kan suhu awalnya 50 derajat Celcius ya, 50 derajat itu berlangsung selama 27 detik ya, itu pada suhu 27 detik. Diminta berapakah waktu saat 30 derajat Celcius dan 90. Berarti kalau yang A di sini kan 30 derajat Celcius, berarti kan suhunya diturunkan. Kalau udah dikatakan suhunya diturunkan, berarti waktunya berarti makin besar ya, berarti makin lambat ya, karena kan setiap kenaikan ini tadi berarti setiap ini berarti penurunan. Ya berarti otomatis kalau diminta nanti T-nya saat 30 derajat Celcius ya, berarti ya kita gunakan rumus T akhir sama dengan T awal seperkecepatan. Pangkatkan dengan suhu akhir kurang suhu awal per delta T ya, ini nanti rumusnya. Kenapa di sini seperkecepatan? Karena kalau suhunya dinaikkan ya, setiap suhu dinaikkan berarti waktunya makin singkat, berarti berbanding terbalik dia ya. Jadi kalau suhu dinaikkan berarti reaksinya makin singkat ya, makanya dia seper. Berarti T0 di sini adalah waktu awalnya ya. Waktu awal dia bereaksi. Kalau pada suhu 50 dia 27 sekon. Berarti ini 27 dikali seper ya. Seper berapa? Sepertiga. Kenapa? Karena setiap kenaikan 20 lajunya 3 kali lebih cepat ya, sepertiga. Pangkatkan dengan ini, berarti suhu akhir yang diminta adalah ini yang ditanya, 30 dikurang 50 berarti suhu awal bereaksi tadi 50 ya, per 20 ini adalah setiap kenaikan berapa derajat ya. Makanya 27 kali sepertiga pangkat ya. Ini berarti 30 kurang 50 berarti minus 20 per 20 berarti minus 1 ya. Jadi sepertiga itu kan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 1 berarti 3 ya. Makanya di 81 ya. Berarti kalau dia pada suhu 50 dia 27 sekon, pada suhu 30 berarti 81. Berarti dia lebih lambat. Kenapa? Karena suhunya lebih rendah ya. Oke, yang B. Ini B ini suhunya 90. Dapati waktunya makin singkat ya. Nanti tinggal masukkan aja. Ya, berarti 27 dikali sepertiga ya, seperkecepatannya dikali cepat. Suhu akhir yang diminta berapa? 90 ya. 90 dikurang suhu awal bereaksi berapa? 50 ya. Berarti 90 suhu akhir yang diminta, 50 berarti suhu awalnya ya, per 20. Makanya 27 kali sepertiga pangkat 40 per 20 ya. Berarti 27 dikali sepertiga pangkat 2. Berarti 27 kali seper 9 berarti berapa? 3 ya, berarti 3 sekon. Berarti kalau dia reaksi itu berlangsung pada suhu 90 derajat, berarti waktu yang dibutuhkan hanya 3 sekon ya. Tadi kalau pada suhu 50 27, kalau dia pada suhu 90 berarti 3 sekon ya. Oke, yang berikutnya ini yang nomor 13 ya untuk soalnya. Oke, ini tentang kecepatan ya. Kecepatan awalnya A ya, A molar per sekon. Kecepatan itu pada suhu 25 ya. Ini berarti hubungan suhu terhadap kecepatan. Tadi suhu terhadap waktu ya, suhunya 25, lajunya adalah A. Kalau dia setiap kenaikan 10, lajunya menjadi 3 kali lebih cepat ya. Kalau setiap kenaikan 10 ya, 3 kali lebih cepat ya. Kalau dia pada suhu 25 tadi A diminta pada suhu 75. Di sini nanti rumusnya hampir sama dengan mencari waktu, tapi di sini hanya kecepatan aja tanpa seperkecepatan. Kenapa? Karena suhu berbanding lurus terhadap laju. Kalau suhunya naik berarti lajunya makin cepat, waktunya makin singkat. Makanya tadi seper ya. Makanya ini A, laju awalnya kan A ya.
dengan kecepatan tadi kan 3 kali lebih cepat, dipangkatkan dengan nanti 75 itu berarti TA-nya ya, suhu akhir yang diminta 75 dikurang suhu awalnya, berlangsung pada suhu berapa tadi, 25 per 10, karena setiap kenaikan 10 ya. Kalau tadi sini kan per 20 karena setiap kenaikan 20. Oke, berarti A kali 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 243A. Jadi kalaulah laju awal A pada suhu 25 kemudian dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius, makanya lajunya menjadi 243A ya. Berarti 243 kali A. Awalnya A jadi 243 ya. Itu nanti hubungannya. Atau kalau dengan menggunakan deret matematika itu boleh ya. Kan soalnya kan pertama gini, ini kan 25 derajat Celcius ya, itu lajunya itu adalah A. Nah, kan ini kan A, kan setiap kenaikan 10 ya, dinaikkan 10 berarti sini berarti berapa, 35 ya. Setiap kenaikan berapa lagi, 10 berarti jadi 45 ya, baru naik lagi 55 ya. Nah ini dia sampai nanti terakhir berapa, 65 baru 75. Ini setiap kenaikan 10 ya, ini 10 juga 10. Katanya kan setiap kenaikan 10 itu lajunya adalah 3 kali lebih cepat. Nah, kalau tadi sini A berarti di sini harus 3A ya, 3A. Nah, naik lagi 10 berarti kan 3 kali cepat, berarti sini 3 kali 3 berarti 9A ya. Naik lagi nanti di sini ya. Oke, naik lagi nanti di sini untuk suhu 55 ya, kali 3 lagi itu berapa, 27. Ini A ya kan. Baru tadi 65 naik lagi nanti di sini kali 3 lagi, kali berarti 81 A ya. Dan terakhir pada suhu berapa, 75 naik lagi berarti kali 3 berarti 243 ya. Ini A. Nah ini nanti dia, inilah hubungan antara laju suhu terhadap laju. Jadi tadi ketika setiap kenaikan 10 lajunya 3 kali lebih cepat, berarti kalikan 3, ini lagi ini kalikan 3, ini tadi kali 3, ini tadi kali 3 ya. Sehingga setiap kenaikan 10 sampailah dengan 75 derajat, makanya lajunya adalah 243A ya. Kan sama aja nanti dengan rumus yang ini. Ini rumusnya, ini berdasarkan deret perubahan suhunya setiap kenaikan 10 derajat Celcius ya. Itu nanti dia bahwa hubungan antara laju terhadap suhu, kalau suhunya dinaikkan berarti lajunya makin cepat, tergantung berapa kali lebih cepat ya. Oke, kemudian yang untuk yang nomor 7 ini ya, kok dikatakan reaksi yang berlangsung paling cepat itu adalah ya suatu reaksi di mana zat reaksinya itu memiliki ukuran yang paling kecil ya. Nah, berarti ukuran yang paling kecil itu apa? Berupa serbu ya, serbu. Baru ambil molarnya paling besar. Ya. Jadi kalau 1 molar dengan 2 molar, berarti yang 2 molar lebih cepat. Baru ambil suhu yang paling tinggi. Jadi kalau data yang ada, data tabel, berarti kalau laju yang paling cepat, yang kalau kita amati itu adalah opsi yang keempat ya. Nah, jadi percobaan yang keempat. Ataupun D ya, itu berarti dikatakan laju paling cepat karena di situ ukuran paling kecil, molar paling besar, dan suhu paling tinggi ya. Oke. Nah, itu juga nanti untuk yang nomor 8 ya. Yang laju paling cepat ya, kalau kita perhatikan itu berarti ambil yang CaCO3 yang serbu. Karena di antara semuanya itu berarti serbu lah ukuran paling kecil. Baru yang molar paling besar itu adalah si HCl ya. Yang paling besar itulah nanti yang dikatakan laju yang paling cepat ya. Makanya situ pilihannya adalah yang C ya. Oke ya, itu nanti untuk pembahasan daripada latihan tadi ya.